Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa SI Indosakti pada khususnya, perkenankanlah saya Ananda Aji Saputra ingin menyampaikan materi terakhir sebelum UAS. Materi yang ditunggu-tunggu adalah tips agar pemimpin terus berkembang. Bagaimana tips agar pemimpin terus berkembang? Kenapa kok materi ini saya berikan di akhir-akhir? Karena di awal-awal kita harus memahami bagaimana langkah pemimpin di dalam menghadapi kenyataan dan fakta. Berikutnya di terakhir ini adalah bagaimana memahami pemimpin ini harus mengambil peluang. Peluang muncul karena adanya momentum. Tatkala pemimpin tidak bisa membaca momentum, maka dia tidak akan pernah bisa mengambil peluang. Tatkala peluang itu pun tidak dapat diambilnya, maka jangan salahkan apabila organisasinya akan terus tertinggal dengan organisasi yang lainnya. Maka tugas yang dilakukan pemimpin adalah yang pertama, membaca momentum itu, kemudian memaknainya dengan suatu hal yang positif, lalu kemudian membaca peluang itu dan mengambilnya secara etis. Karena tanpa mengambil secara etis, maka pemimpin itu menyalahi suatu kodrat, yaitu kodrat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja, tatkala kodrat kemanusiaan yang adil dan beradab disalahi, maka dia pun juga menyalahi kodrat ketuhanan yang Maha Esa. Baik, di sini ada kata-kata indah dari Imam Syafi'i, dan nanti akan kita ulang lagi di slide, yaitu adalah waktu adalah pedang. Ingat saudara-saudara, bahwa waktu terus berputar, waktu terus bergerak, waktu terus berjalan, sebagaimana berjalannya perputaran langit-langit, sebagaimana berjalannya perputaran bumi ini mengelilingi matahari. Disitulah waktu bergerak. Dan manusialah yang akan merasakan hakikat apabila dia adalah orang yang menyanyiakan waktunya. Slide pertama adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kepemimpinan. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepemimpinan ini? Tentu yang paling pertama adalah leader, saudara-saudara. Leader ini adalah pemimpin. Leader ini adalah sosok manusia, bukan sosok malaikat, bukan pula sosok hewan, bukan pula sosok iblis. Sehingga manusia memiliki sifat hakikat yang baik dan sifat hakikat yang buruk. Mohon maaf, hakikat sifat yang baik dan buruk. Lalu kemudian juga manusia ini memiliki sifat gampang mengeluh. Dan pemimpin yang berupa manusia ini juga memiliki sifat yang di mana dia memiliki hawa nafsu dan akal. Tentu, di mana manusia ini juga memiliki hati nurani. Yang hati nurani ini juga berakar dari sebuah iman dan takwa. Maka dari itu, seorang pemimpin dari kompleksitas yang ada pada dirinya, dari sesuatu banyak faktor yang terkumpul pada dirinya, seorang pemimpin ini memiliki pola pikir. Tatkala seorang pemimpin ini berhadapan dengan kumpulan manusia, dan dia ditunjuk oleh kumpulan manusia itu sebagai pemimpin, maka tentu pola pikir pemimpin lebih mendominasi daripada manusia yang dia pimpin. Ini tidak bisa ditolak. Tatkala seorang pemimpin yang memiliki pola pikir pemimpin ini lebih mendominasi daripada manusia di sekelilingnya. Walaupun tatkala kita mempelajari teori kepemimpinan pertama, kita tentu memahami ada gaya kepemimpinan demokratis, ada gaya kepemimpinan otoriter, bahkan ada juga gaya kepemimpinan situasional, di mana setiap gaya kepemimpinan ini pun juga melibatkan bawahan, khususnya demokratis melibatkan pemikiran-pemikiran bawahan. Tetapi tatkala memutuskan suatu perkara, tentu yang namanya pola pikir pemimpin tidak bisa tidak dia mewarnai dari keputusan itu. Pemimpin tidak mungkin 100% mengakomodir pola pikir bawahannya tanpa adanya pola pikirnya sendiri yang masuk. Tidak mungkin. Pasti pola pikir ini masuk dan pasti mewarnai suatu keputusan dan organisasi. Oleh sebab itu, tidak ayal karena organisasi ini dibentuk karena adanya seorang pemimpin yang dipercaya oleh para kumpulan manusia ini. Kemudian para kumpulan manusia ini membentuk organisasi di bawah kepemimpinan yang berupa struktur organisasi dan peta tugasnya. Maka disinilah muncul adanya visi.
Visi adalah terbentuk karena kumpulan pemikiran-pemikiran baik seorang pemimpin maupun pengikutnya, yang mana kemudian visi ini dicetuskan oleh warna, oleh pemikiran, oleh keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Bagaimana di sini adalah keputusan yang dimana yang mewarnai adalah para pengikutnya, tetapi warna utama ada pada pemimpin itu sendiri. Setuju atau tidak dengan warna-warna yang dia peroleh dari pengikutnya. Dan pola pikir ini sangat menentukan visi ini. Kemudian dari visi sangat menentukan misinya. Dari misinya sangat menentukan tujuan organisasinya. Dari tujuan organisasinya sangat menentukan kebijakan mutu apa yang harus dilakukan dan harus dijalankan pada organisasi itu. Dari kebijakan mutu itu sangat menentukan bagaimana pola, alur, struktur organisasi. Di mana struktur organisasi sangat menentukan peta tugas yang dimiliki oleh personal ini tadi. Dan peta tugas sangat mempengaruhi standar operasional prosedurnya, teknis pelaksanaan, protapnya, dan protap ini sangat menentukan pelaksanaan di lapangannya atau instruksi kerjanya. Baik, sampai sini memahami. Apabila tidak memahami bisa ditulis di kolom komentar, kita diskusikan di lain waktu. X. Maka dari itu, bagaimana agar pemimpin itu bisa berkembang dengan baik, berkembang secara positif, sehingga diterima oleh anak buahnya, oleh stakeholder yang lain, baik di internal perusahaan maupun di luar perusahaan, tatkala itu pemimpin bisnis, maka marilah kita merubah pola pikir kita. Pola pikir ini penting. Pola pikir ini sangat normatif, ya. Namun tatkala aplikasi lapangan, normatif pola pikir ini sangat mewarnai aplikasi di lapangan itu. Maka yang paling fundamental adalah mari merubah pola pikir kita. Apa yang perlu dirubah? Yang pertama adalah pola pikir lama adalah orang yang bertahan pada rutinitas. Pola pikir lama adalah orang yang tidak mau berubah, senang dengan rutinitas itu. Sehingga orang, ya begini sajalah, jadwal Senin sudah mulai A, B, C, D, E, F, G. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu minggunya atau Sabtu Ahadnya ini liburan. Nah, mulai ini ada sesuatu yang mewarnai. Tetapi tatkala pada saat liburan Anda tidak mewarnai liburan itu, maka rumah tangga Anda akan panas, sumpek. Terlebih khususnya tatkala masa pandemik ini mulai muncul new normal, apakah saudara akan bertahan pada rutinitas? Maka sudah diminta di rumah, diminta tidak banyak kemana-mana, saudara di rumah rutinitas itu saja, dan terjadi adalah sumpek. Sehingga saudara tatkala memimpin rapat terbawa emosi, tatkala memimpin idenya banyak tidak muncul. Akhirnya apa? Akhirnya enggan melakukan hal baru. Tatkala pemimpin sudah enggan melakukan hal baru, maka tinggal saja kita melihat apakah dia bertahan pada suatu kompetisi dan keadaan, ataukah dia masih mampu untuk melaju. Ya, hanya waktu dan lapangan yang akan menjawabnya. Berikutnya adalah manusia akan stres. Sudah tidak mau melakukan sesuatu, ya, mohon maaf, tidak mau berubah, artinya dia bertahan pada rutinitas itu, tidak melakukan sesuatu, yang ada hanyalah pola pikir yang terus berputar. Otak yang terus bereaksi dan memikirkan sesuatu tanpa ada tindakan lain, tanpa ada tindakan baru yang dia lakukan, maka yang terjadi adalah stres. Maka dari itu, ayo lakukan inovasi. Inovasi ini tidak sebatas paksaan. Ya, memang ada yang ditarget. Tapi kalau menurut saya, orang yang tidak senang dengan paksaan, gitu ya, maka lakukan inovasi sesuai hobi kita, sesuai dengan keingintahuan kita, sesuai dengan kenyamanan kita, asalkan positif dan etis. Dua kata kunci positif dan etis jangan Anda hilangkan. Positif adalah merujuk kepada pemikiran-pemikiran yang positif, yang berdasarkan pada iman dan takwa, berdasarkan kepada keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini positif. Lalu kemudian etis adalah berdasarkan kepada tata krama, adat istiadat yang diakui, yang baik. Kalau di dalam agama Islam adalah merujuk kepada adab dan akhlak. Ya, kalau mungkin agama yang lain bisa merujuk kepada norma, tata krama. Tapi kalau saya contohkan sebagai Islam, kan saya orang Islam, adalah merujuk kepada adab dan akhlak. Sekali lagi, ini membentuk sebuah attitude yang baik, yang mana ini sangat
mewarnai tatkala kita mengambil sebuah inovasi. Dengan inovasi ini, berusahalah menemukan hal baru. Berusahalah menemukan suatu kreasi baru. Berusahalah menemukan sesuatu yang unik, tentu yang etis, yang positif dan etis. Dan kemudian barulah yang diterima oleh pasar, oleh masyarakat. Tapi bagaimana kalau pasar itu tidak menerima hal baru dari kita? Tidak masalah. Yang penting saudara sudah melakukan sesuatu, saudara sudah melakukan inovasi baru, sehingga menemukan sesuatu, ya itu sudah dicatat nilai kebahagiaan tersendiri pada diri kita. Diakui oleh tidak diakui pasar, disenangi oleh tidak disenangi orang, asalkan itu adalah positif dan etis. Yang saudara berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada manusia, disukai atau tidak disukai manusia, itu urusan belakang. Urusan bukan urusan yang dikedepankan. Banyak manusia, banyak juga dari kalangan manusia tentunya ya, dari kalangan para nabi dan rasul, dia sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menyampaikan dakwahnya, untuk menyampaikan pemikiran positif yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ditolak oleh manusia. Manusia tidak suka dengan ajaran ini. Tetapi apakah hakikatnya Nabi dan Rasul itu berhasil? Gagal? Tidak. Nabi dan Rasul itu berhasil. Nabi Muhammad SAW, tatkala beliau pernah ditampakkan, gitu ya, pada saat Isra Mi'raj ditampakkan, ada banyak sekali Nabi yang membawa pengikutnya, banyak sekali, sampai Rasulullah SAW itu mengira, saya harap itu adalah saya dan pengikut saya. Ternyata bukan, itu Nabi Musa dan pengikutnya. Tapi kemudian ditampakkan lagi dengan pengikut yang lebih besar lagi, yang berbondong-bondong untuk memasuki surganya Allah Ta'ala. Dan ada seorang yang berjalan. Siapa itu? Itu barulah kamu, Muhammad. Tapi ya, Rasulullah SAW ditampakkan lagi. Ada seorang Nabi yang membawa hanya 5 pengikutnya, membawa hanya 2 pengikutnya, membawa hanya 1 saja pengikutnya, bahkan tidak membawa pengikut sama sekali. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah Nabi itu gagal? Tidak. Allah tidak menilai hasil, tapi Allah menilai prosesnya. Sama dengan diri kita, tatkala kita memberikan manfaat kepada manusia, tapi tatkala manusia itu tidak mau menerima manfaat dari kita, bukan urusan kita. Nah, ini rubah pola pikir kita. Kemudian adalah dari tatkala saudara sudah melakukan inovasi dan menemukan pola baru, percaya dirilah. Ditolak manusia, diterima manusia, bukan urusan. Kita ikhlas lillahi ta'ala. Kita ikhlas karena Allah memberikan kebaikan kepada manusia. Maka dari itu, dengan percaya diri kita, diterima atau tidak diterima oleh manusia, urusan belakang. Yang penting ke depan kita sudah mewarnai manfaat di bumi ini. Kemudian, mari merubah pola waktu kita. Pola waktu ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah menjumpai para sahabatnya beribadah terus, ya kan? Lalu kemudian ada menjumpai para sahabat yang dia berpuasa selama-lamanya, berniat berpuasa selama-lamanya, tidak makan, tidak minum sampai dia mati. Kemudian ada para sahabat yang mengungkapkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mendengar itu, saya tidak akan menikah dan saya tidak akan menyalurkan hawa nafsu saya, baik itu kepada yang haram, baik itu kepada yang halal, terlebih kepada yang haram. Saya tidak mau untuk itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, aku ini juga Nabi dan Rasul, tapi juga manusia. Aku juga beribadah, tapi aku tidur. Aku juga puasa, tapi aku juga berbuka. Artinya beliau tidak puasa. Dan Rasulullah SAW menikahi para wanita untuk menyalurkan fitrah manusia, yaitu kodrat manusia kepada sesuatu yang diperkenankan oleh syariat kalau dalam Islam. Maka Rasulullah SAW menyatakan, dirimu punya hak, Tuhanmu pun punya hak, keluargamu punya hak. Maka penuhilah hak-hak itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan posisi, sesuai dengan porsinya, dan sesuai dengan waktunya. Artinya, tunaikanlah hak-hakmu dengan baik, yaitu adalah menunaikan hak-hak sesuai dengan porsi dan sesuai dengan waktu-waktunya. Maka bagilah waktu sebaik mungkin.
Kadang-kadang kita tatkala diajak, ayo camping yuk, sibuk saya. Ayo sowan ke rumah saya, mohon maaf, insya Allah kapan-kapan ya, saya sibuk. Ayo ini waktunya kita reunian Zoom. Waduh, saya sibuk. Kata sibuk itu terlalu banyak alasan. Tetapi walaupun kita lihat orang itu memang betul-betul sibuk. Iya, saya lihat orang itu sibuk. Sehari-harinya dia bekerja, sangat sibuk. Pertanyaannya adalah, apakah kesibukan kita produktif? Apakah kesibukan kita menuai manfaat? Manfaat? Produktif? Kita tanyakan lagi. Apakah manfaat dan produktif itu adalah sesuatu yang memang prioritas? Maka di sini kita bertanya, apakah kerja yang harus kita prioritaskan itu memang sudah betul-betul selesai? Atau jangan-jangan kesibukan kita memang prioritas? Ya, kalau kita lihat manfaat, ada dua. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ada yang bahkan tidak diperkenankan karena ini merusak. Oke lah, kita ambil yang manfaat. Kita tidak contohkan dua ya. Kita ambil manfaat. Semua hal-hal yang bermanfaat adalah bermanfaat. Main game pun bermanfaat. Siapa bilang main game gak bermanfaat? Asal gamenya bawe loh ya. Main game pun juga bermanfaat. Tapi kalau main game terus, jadinya manfaatnya hilang. Baca buku ini bermanfaat. Tidak ada orang yang menyatakan baca buku itu tidak bermanfaat. Nggak ada. Tapi kalau 24 jam saudara gunakan dengan baca buku terus, tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak pula berinteraksi dengan manusia, tidak pula refreshing, tidak pula berolahraga, manfaat nggak baca buku ini? Menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitu pula beribadah. 24 jam saudara beribadah terus tanpa melakukan sesuatu hal, itu juga ibadah menjadi suatu hal yang sia-sia. Karena ibadah tidak hanya fokus kepada sholat, ibadah tidak hanya fokus pada zikir yang duduk di sajadah saja, tidak. Ibadah tidak hanya fokus kepada puasa. Bahkan tatkala kita meniat karena Allah, ibadah itu ada dua. Yang pertama ibadah khusus, yang kedua adalah ibadah umum tatkala di dalam agama Islam. Saudara bekerja ibadah, membaca buku untuk menambah pengetahuan, beribadah, nonton video saya untuk diambil yang baik dan dibuang yang buruk, ibadah. Ya kan? Kita tonton video saya, jangan bosan. Ya. Lalu kemudian melakukan hal-hal yang kecil, yang sekiranya sepele, tetapi itu manfaat. Contoh apa? Membuang duri di jalanan. Kadang saudara nganggur, gini ya, apa gitu ya, di rumah sumpah. Jalan-jalan keluar rumah sebentar, kok rumput tetangga, halaman tetangga kotor sih, banyak sampah, banyak dedaunan. Saudara ambil sapu, ambil cikrak, saudara sapu-sapu di situ, kemudian buang ke tempat sampahnya dia. Tiba-tiba tetangga saudara, loh kok sudah bersih di halaman rumah saya? Ibadah. Dan itu manfaatnya lebih besar daripada manfaat saudara ibaratnya melakukan sesuatu yang bukan prioritas. Maka terkadang kita disibukkan dengan hal yang kurang penting. Manfaat tetapi kurang penting. Karena apa? Karena kurang prioritas. Namun justru hal yang penting yang kita anggap remeh. Justru hal yang penting itu adalah hal yang kita anggap remeh. Kadang, berapa banyaknya manusia meninggalkan hal-hal yang kecil padahal itu sangat penting. Hal-hal yang remeh padahal itu fundamental. Kemudian dia mengerjakan sesuatu yang besar padahal itu tidak penting. Maka yang terjadi adalah sia-sialah dia. Bagaimana kita melihat ini adalah hal prioritas, ini adalah hal yang paling penting, ini tidak prioritas dan ini tidaklah yang paling penting, sehingga kita mendahulukan ini daripada yang ini? Jawabannya adalah terletak kepada ilmu. Maka saudara harus banyak-banyak ya mencari ilmu agar saudara dapat memprioritaskan sesuatu dan saudara dapat menilai ini adalah hal yang kecil tetapi penting dan fundamental, dan ini adalah hal yang besar tapi belum prioritas untuk saat ini. Itu adalah perlu ilmu. Maka jangan remehkan ilmu. Sekali lagi, waktu adalah pedang. Dan tatkala saudara skripsi, tatkala saudara PPL, waktu adalah pedang. Ini adalah sesuatu hal yang akan saudara hadapi.
Berapa banyak mahasiswa terlena dengan skripsinya. Skripsi Indosakti, ya gampanglah RMD. PPL Indosakti, gampanglah sistem mutu manajemen. Tetapi saudara menggampangkan itu. Akhirnya pada saat waktu sudah hampir habis, saudara lalu kemudian menghubungi dosen pembimbing saudara. Pak, saya minta bimbingan. Waktu H-3 baru bimbingan. Sudah minta lulus. Ya enggak bisa. Banyak dari bimbingan saya yang tidak lulus karena meremehkan waktu. Kemudian adalah tatkala saudara hidup di dunia ini menyia-nyiakan suatu hal yang penting, saudara akan menyesal. Penyesalan itu di akhir, bukan di awal. Kalau di awal itu pendaftaran, kalau penyesalan di akhir. Nah, hendaknya lah saudara ini mendaftar sesuatu yang baik, mendaftar kemanfaatan, mendaftar aktivitas-aktivitas yang baik. Hasil itu sudah baik diterima manusia, nggak diterima manusia, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, itu yang penting. Jangan sampai saudara terlalu banyak memikirkan manusia, apa ya mana yang manusia senang. Akhirnya saudara menghilangkan waktu-waktu penting ini, yang muncul adalah penyesalan. X. Mari merubah alibi kita. Mari merubah alibi kita. Alasan-alasan kita. Kita ini manusia terlalu banyak alasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran menyatakan manusia ini terlalu banyak alasan. Saya sendiri juga. Maka dari itu kita evaluasi. Ayo, mari kita merubah diri kita, mari merubah pola pikir kita, mari merubah alibi kita. Jangan terlalu banyak alasan. Kalau salah, bilanglah salah, minta maaf. Kalau tidak salah, ya bilanglah bahwasanya saya itu melakukan karena berdasarkan ini, dan ini. Udah, diam. Jangan terlalu banyak alasan, sehingga kita menjadikan diri kita seolah-olah baik, padahal kita ini manusia. Banyak cacat, banyak celah. Ya sudah, akuilah. Tapi yang mengoreksi manusia juga jangan belak-belakan. Itu yang tidak etis. Tatkala pemimpin ini malas melakukan perubahan, sudahlah, rutinitas itu saja. Sebetulnya dia malas, ya, karena waktu adalah pedang, tapi energinya mungkin ya dibuang untuk hal-hal yang sia-sia, akhirnya habis. Yang terjadi juga malas. Memang di dalam Al-Quran ini juga sifat dasar manusia adalah malas. Maka dari itu manusia akan menjadi seorang yang semangat, penuh optimis, tatkala dia adalah beriman dan bertakwa. Hal ini tatkala dibalut dengan tatkala disatukan, akan menimbulkan gairah positive thinking. Maka dari itu kenapa kalau di dalam Islam, di dalam Al-Quran menyatakan jangan berdasarkan kepada prasangka, karena prasangka ini seringkali salah, dan prasangka manusia seringkali buruk terhadap sesuatu. Ya, saya pun juga demikian, gitu kan. Tapi bagaimanakah kita bisa mengubah hal itu? Perlu latihan. Maka dari itu, tatkala kita masuk informasi, jangan keluar begitu saja, tapi perlu ada tabayun, ya, perlu ada klarifikasi. Betul enggak ini? Dan hari ini klarifikasi sangat sulit. Kita toh sudah klarifikasi, kita toh sudah ke lapangan, sudah betul menyaksikan hal itu, ternyata masih juga ada klarifikasi dari persepsi yang lain. Nah, itulah susahnya, ya. Maka tatkala kita sudah klarifikasi, sudah ke lapangan, dari persepsi kita ya tidak ada salahnya. Bukan hoax itu, tatkala kita sudah ninjau lapangan, maka sudah mencari ke sana kemari pembenarannya, tatkala ada persepsi lain, ya maka itu persepsi, main persepsi. Yang tidak benar adalah tatkala kita tidak klarifikasi. Ada informasi keluar, informasi keluar, informasi keluar. Apa kata Rasulullah SAW? Cukuplah seseorang itu, ya, dinyatakan sebagai seorang pendusta tatkala dia mengucapkan semua informasi yang dia terima, kemudian dari informasi yang dia terima itu dia keluarkan, ya. Ibarat kalau bahasa kita adalah apa yang masuk kita muntahkan kepada orang lain, itu adalah bisa diklaim sebagai seorang pendusta. Ia mengeluarkan 1001 alasan, 1001 alasan melakukan semua atau tidak sama sekali. Apa maksudnya?
pemimpin ini tatkala malas, maka alibinya adalah, ayo kita melakukan perubahan ini. Itu sebagian. Contoh, tatkala misalkan pemimpin mau membangun sebuah misi ya, katakanlah misi membangun jaringan pemasaran baru. Pak, yang harus kita lakukan adalah pertama adalah survei pasar dulu saja lah. Yang kita lihat adalah survei pasar dulu, wilayah kelurahan ini saja dulu hari ini. Pekan depan kita survei pasar ini, kemudian kita gabungkan ya. Dari survei itu kita analisis. Apa kata pemimpin? Nanti sajalah. Sekalian. Kita jangan survei per kelurahan. Menghabiskan waktu. Hari ini kelurahan ini, hari itu kelurahan itu, hari ini kelurahan ini menghabiskan waktu. Sekalian saja bulan depan kita survei semuanya. Lakukanlah semuanya atau tidak sama sekali, daripada nyicil ini menghabiskan waktu. Sekalian saja bulan depan kita survei satu kota malang. Walhasil nggak berhasil, nggak jadi. Karena apa? Karena itu adalah suatu kesalahan fatal seorang pemimpin untuk alibi dia. Itu sebetulnya malas seorang pemimpin. Dia tidak mau bekerja setiap hari. Dia hanya mau bekerja temporer saja. Ingat, buang alasan itu. Buang alasan itu. Sekalian bulan depan sajalah kita survei satu kota Malang. Gak usah besok kelurahan ini, besok kelurahan ini, nanti jadi satu kecamatan jadi satu kota lama. Sekalian satu kota aja disebar, ini kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Walhasil akan susah. Karena apa? Tidak ada hal besar yang nampak, melainkan terdiri atas kumpulan hal yang kecil. Saudara membuat gedung pencakar langit. Awalnya yang dibuat apa? Pondasi. Tatkala saudara melihat pondasi, bagus nggak pondasi? Yang tahu hanya orang teknik. Orang kita orang awam lah, apa ini? Ya, bangunannya seperti apa? Sebelum bangun pondasi, apa yang dibangun? Desain. Kalau tatkala saudara melihat desain, apalah ini desain? Desainnya kok jelek begini? Ya, sekalian saja nanti kalau ada bahan-bahannya kita desain baru kelamaan. Sesuatu bangunan yang nampak bagus, lalu kemudian kita lihat bangunan itu nampak indah, tiada hal lain melainkan itu terdiri dari batu bata, semen, pasir, yang dimana itu hal-hal yang sangat kecil sekali. Jadi jangan remehkan hal kecil. Mari belajar berhasil dengan kegagalan. Belajar berhasil dengan kegagalan. Orang biasanya frustasi, sedih, takut untuk mencoba lagi tatkala dia gagal. Dan itulah hakikat kegagalan. Tatkala seseorang itu melakukan sesuatu kemudian gagal, lalu kemudian dia frustasi dan dia tidak mau mencoba, maka itulah hakikat kegagalan. Coba tatkala saudara belajar sepeda. Tatkala saudara pertama jatuh belajar sepeda, dan saudara bilang, saya tidak mau lagi belajar sepeda. Selamanya saudara tidak akan bisa seimbang untuk belajar sepeda. Itu hal yang mudah, yang ringan. Apalagi hal yang sulit. Tidak ada orang yang belajar berjalan, melainkan dia pasti jatuh. Tapi tidak ada anak kecil yang dia begitu jatuh kapok untuk berjalan lagi. Tidak ada. Itulah fitrah manusia. Jatuh, bangkit, jalan lagi. Jatuh, bangkit, jalan lagi. Maka marilah kita belajar dari anak kecil. Kita belajar dari anak bayi yang belajar berjalan. Tatkala dia belajar berjalan, jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Walaupun ia nangis, tapi ia akan melakukannya lagi. Coba kalau bayi itu sudah melampaui dari fitrah, sudah hilang fitrahnya sebagaimana orang-orang dewasa ini sudah banyak tertutupi oleh warna-warna yang buruk. Sehingga tatkala bayi itu jatuh, nangis, dia kapok untuk berjalan lagi, walhasil dia tidak akan pernah bisa berjalan. Maka belajarlah kepada fitrah ini. Belajarlah kepada bayi ini. Belajarlah kepada anak-anak ini. Terkadang kita, sebagaimana pepatah orang Jawa, perlu kebo nusu guden. Artinya orang yang tua belajar kepada anak. Itu terkadang perlu. Belajar apa? Bukan belajar ilmu matematika, bukan belajar ilmu fisika, bukan pula belajar ilmu manajemen bisnis dan sebagainya. Belajar ilmu hakikat itu penting.
Kemudian positive thinking dan bersemangat. Ubah itu. Semangat untuk terus mencoba. Mendobrak sesuatu yang menghalangi diri, dinding-dinding yang menghalangi kita, yaitu ketakutan. Itulah hakikat keberhasilan. Belajarlah kepada anak kecil. Juga belajar kepada Thomas Alva Edison. Walaupun kita nggak pernah menemuinya. Walaupun dia sudah meninggal tatkala kita sudah lahir. Kita sudah lahir hanya namanya ya Thomas Alva. Tapi kita belajar dari sejarah. Ia menemukan lampu bohlam. Yang mana lampu bohlam ini kemudian dikembangkan sampai menjadi lampu LED seperti saat ini. Awalnya adalah lampu pijar, di mana dia menemukan keberhasilan setelah 10.000 kegagalan. Ia menyatakan, ia menemukan satu keberhasilan setelah 999 kegagalan. Mohon maaf, 1000 ya. 1000. Di catatannya dia menuliskan 1000, tetapi entah betul atau entah enggak, tetapi hal itu menyatakan saking banyaknya gagalnya. Tapi kemudian apa kata Thomas Alva Edison? Kegagalan yang saya peroleh itu bukan gagal pada hakikatnya. Kegagalan yang saya peroleh adalah keberhasilan. Apa itu? Yaitu saya ini bukan gagal, melainkan menemukan 10.000 cara yang belum berhasil. Di mana setelahnya apa? Thomas Alva Edison adalah orang yang di masanya paling banyak menemukan penemuan-penemuan setelah lampu pijar itu. Kenapa? Karena pada saat lampu pijar itu berhasil, kemudian dia fast feedback ke belakang. Kegagalan-kegagalan ini kembali dipelajari dan kembali dikembangkan, dan dia menemukan pengembangannya. Next. Ayo, waspada dengan pujian yang melenakan. Waspada dengan pujian yang melenakan. Pujian itu bukan keberhasilan saudara. Pujian itu bukan hakikat kebaikan saudara. Pujian itu hanya warna dari keberhasilan saudara. Pujian itu hanyalah sebuah kata manis yang itu akan hilang. Pola pikir stagnan itu kita minta pujian. Kalau kita dipuji, sukses. Kalau kita dipuji, berhasil. Kalau kita dipuji, bangga. Padahal ingat, gula tidak selamanya menempel di lidah. Gula akan habis, larut di dalam lidah kita, hilanglah manisnya. Dan tatkala hilang manisnya, saudara pasti akan meminta gula itu, meminta gula itu, meminta gula itu. Dan tatkala saudara tidak puas dengan rasa manis itu, maka tatkala saudara terus menerus hal itu dilakukan, saudara akan fatal akibatnya. Diabetes saudara akan muncul karena pankreas saudara terlalu berat untuk menanggung beban gula. Maka diri kita pun juga demikian. Tatkala diri kita itu terlena dengan pujian, akan terus menginginkan pujian itu, terus. Maka yang terjadi adalah saudara tidak akan kuat terlalu banyak gaya. Sebagian seorang pebisnis mengatakan, kurangi gaya. Karena tatkala saudara itu terlalu banyak beban gaya, maka saudara akan lemah di situ dan akan habis. Maka tatkala saudara ingin pujian, ada suatu masa saudara sudah tidak akan lagi dipuji dan ditinggalkan. Saudara akan kecewa. Sekarang banyak YouTuber. Andaikan YouTube ini bangkrut, tutup, apa yang saudara lakukan? Pasti kecewa, sedih, menangis. Banyak orang bergelimpang. Sebagaimana artis-artis dahulu dia tenar, dia terkenal, tatkala dia tua, sudah tidak menjual dirinya. Apa yang dilakukannya? Tatkala dia tidak lagi optimis dan hanya ingin pujian saja. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Maka marilah kita bersama-sama mengevaluasi diri. Adakah di dalam diri kita sesuatu yang belum berubah secara positif? Maka satu kunci, ubahlah pola pikir kita. Sekian, selamat belajar dan semoga nilai di mata kuliah kepemimpinan 3 saudara baik, mendapatkan nilai yang maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.